Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 2B kelompok 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas kelompok kami yang berjudul Identitas Nasional. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan nama kita terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sarmila, dengan NIM 2024 011 03 00011. Dengan saya, Vina Elisa Putri, dengan NIM 2024 0110 30 0004. Dengan saya sendiri, Nadia Nurjana, dengan NIM 2024 0110 30007. Baik teman-teman, di sini kita akan menayangkan video presentasi kita. Cekidot. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional, yang dimana identitas nasional ini adalah konsep satu bangsa tentang dirinya. Identitas nasional juga memiliki nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia itu yang pertama ada bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Dan yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh ada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan ada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan ada konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa. Indonesia meliputi dua faktor penting. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia. Sedangkan menurut ICC, unsur-unsur pembentukan identitas nasional adalah yang pertama sejarah, kedua kebudayaan, ketiga suku bangsa, empat agama, kelima bangsa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terkait fungsi dari identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional yang pertama yaitu untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Yang kedua yaitu sebagai landasan negara, yang dimana setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara tersebut berkembang. Yang ketiga sebagai karakteristik bangsa. Nah, fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Selanjutnya yaitu penerapan identitas nasional dalam bermasyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk membangkitkan kembali identitas-identitas yang dimiliki oleh negara kita agar dapat bertahan ke depannya, yang sehingga menumbuhkan kebanggaan akan identitas nasional itu sendiri. Identitas nasional merupakan tantangan yang cukup berat karena sekarang kita hidup di era globalisasi. Kedatangan globalisasi mulai menggeser nilai-nilai dalam masyarakat, yang dimana salah satunya dengan masuknya berbagai budaya luar, terutama budaya barat dengan mudah. Perlahan-lahan budaya Indonesia sendiri akan tergusur sedikit demi sedikit, dikarenakan generasi muda zaman sekarang akan merasa lebih keren jika dapat mengikuti budaya-budaya barat tersebut. Mereka juga berpikir bahwa budaya-budaya di Indonesia sudah terlalu kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah tadi pemaparan materi kita terkait identitas nasional. Selanjutnya kami akan memaparkan beberapa hasil wawancara kami dari narasumber-narasumber. Adapun narasumber yang kami wawancarai dari berbagai program studi. Yang pertama, program studi pendidikan bahasa Arab. Yang kedua dari ilmu pemerintahan. Yang ketiga dari PGMI.
yang keempat dari administrasi publik, dan yang kelima dari alumni UIN Mataram. Baik, selanjutnya kami akan melakukan proses wawancara yang dimana kita akan mengangkat studi kasusnya yaitu identitas nasional di tengah arus globalisasi. Di sini saya bertanya pada narasumber, bagaimana pendapat Anda mengenai pengaruh budaya luar terhadap generasi muda saat ini? Jawaban narasumber pertama dari Kak Rahmat Taufik, menurut beliau itu sangat tidak relevan bagi Indonesia. Karena itu terpengaruhnya sangat bahaya sekali. Mengapa mungkin? Di sisi lain kita mengetahui Indonesia ini negara mayoritas Islam. Itu yang pertama. Di sisi lain Kak Rahma mengatakan itu sangat berbahaya karena budaya-budaya dari luar yang masuk di Indonesia itu dirasa tidak etis sekali ketika itu diterapkan di Indonesia. Dan narasumber kedua dari Kak Buyung Nasution SPD, menurutnya budaya ini adalah salah satu identitas juga yang turun-temurun dari nenek moyang. Sehingga antara budaya kita dengan budaya luar, khususnya dari Barat, Timur Tengah, dan juga lain sebagainya, itu sangat berbeda. Apakah itu ada pengaruh dampak negatif dan positif bagi kita? Itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi dari sebuah persoalan budaya-budaya tersebut. Ketika budaya luar masuk, bagaimana cara kita menyikapi dan juga menyesuaikan diri dengan bawaan budaya luar tersebut. Di sini saya menanyakan kepada narasumber pertama, menurut Anda apakah globalisasi ini benar-benar mengancam eksistensi identitas nasional? Narasumber pertama Kak Marzuki, menurut pandangannya, keberadaan atau ekstensi dari globalisasi ini sangat mengancam terkait perubahan karakter mendasar dari siswa. Karena siswa sekarang kita bisa melihat bersama dari beberapa proyeksi ataupun tampilan yang kita lihat terlalu berlebihan untuk mengikuti budaya-budaya dari Barat. Secara tidak langsung, hal ini akan mengubah terkait kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa-siswa sebelumnya. Sedangkan narasumber yang kedua, Kak Abdul Aziz, menurut pandangannya mengetahui instansi generasi muda yang sehingga melupakan budaya-budayanya sendiri. Karena memang banyak generasi yang sekarang ini kehilangan budaya-budaya lokalnya. Karena memang banyak pengaruh pembawaan dari budaya luar sehingga mereka lupa dengan tradisi sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya yang kita tanyakan kepada narasumber yaitu, menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan saat ini agar generasi muda tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia dan tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi? Menurut pandangannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan pembinaan karakter, yang kedua bagaimana menerapkan nilai budaya, dan yang ketiga cara di ruang lingkup kehidupan sosial. Nah, poin pertama terkait dengan karakter. Tentu di dalam ruang lingkup rumah tangga ini dari sifat kanak-kanaknya seorang siswa, tentu di sana peran orang tua, yang dimana perannya orang tua itu ada 2. Yang pertama peran seorang ibu, yang kedua peran seorang ayah. Tapi yang lebih utama di dalam ruang lingkup keluarga itu yaitu peran seorang ibu. Selanjutnya yaitu poin kedua terkait dengan nilai budaya. Contoh nilai budaya mungkin di salah satu contohnya yang ada di Pulau Lombok terkait dengan budaya Persian, itu kan budayanya jadi regenerasi kita harus mampu menelaah terkait dengan budaya itu akan menjadi turun-temurunnya nanti. Itu adalah budaya lokal yang tidak memang dihilangkan karena kehadirannya arus globalisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu poin yang terakhir atau poin yang ketiga yang harus dijaga yaitu pergaulan bebas. Tentu di pergaulan bebas ini tidak bisa kita menafikan juga namanya perkembangan zaman itu, tentu bisa semua siswa maupun mahasiswa itu pasti akan mengikuti tren yang memang bisa mempengaruhi terkait dengan style ataupun gaya kehidupan dari seorang siswa maupun mahasiswa itu sendiri. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil wawancara tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber yang terdiri dari mahasiswa berbagai program studi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi ini memiliki dampak yang kompleks terhadap identitas nasional. Di satu sisi, globalisasi ini membuka peluang untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Namun di sisi lain, derasnya arus budaya luar juga membawa tantangan serius terhadap eksistensi budaya lokal dan rasa kebangsaan generasi muda. Para narasumber menyoroti bahwa banyak generasi muda yang lebih tertarik pada budaya luar karena dinilai lebih modern dan menarik.
Sementara budaya lokal dianggap kuno dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya terjadi pergeseran nilai dan melemahnya rasa nasionalisme. Hal ini diperparah oleh minimnya pembinaan karakter dan kurangnya penanaman nilai-nilai budaya sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi terkait identitas nasional. Dan beberapa hasil wawancara dari narasumber-narasumber kami. Mungkin itu saja yang sempat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.